أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-mutafarridi lirububiyyati wa uluhiyah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ba'athahu Allah ila an-nasi kafah bit tauhidi wasyari'ati sam'ah. Salatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ana astaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah untuk sama-sama belajar tentang akidah, tentang pokok agama kita. Akidah adalah keyakinan. Keyakinan di sini kita membangun keyakinan dari sesuatu yang gaib, sesuatu yang dikabarkan oleh Allah dan Rasul-Nya melalui Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Dan ini kejadian yang gaib dan tidak jarang kejadian-kejadian ini di luar nalar kita. Termasuk kita belajar tentang beriman tentang kepada hari akhir ini adalah sesuatu yang belum terjadi, dan kejadian-kejadian yang dahsyat yang Allah kabarkan kepada kita, yang di situ kita dituntut untuk meyakininya. Dan keyakinan ini dibangun di atas wahyu, petunjuk yang Allah turunkan melalui Al-Quran maupun As-Sunnah. Ada dalilnya semua. Jadi dalilnya dulu ada, dicari, kemudian dibangun keyakinan di atasnya. Sehingga jauh dari keyakinan-keyakinan yang batil, keyakinan-keyakinan yang seperti khurafat-khurafat, keyakinan-keyakinan yang dibangun di atas khayalan-khayalan. Tidak seperti itu. Kita membangun keyakinan kita membangun keyakinan kita terhadap hari akhir itu betul-betul dibangun di atas dalil Al-Quran dan Sunnah. Makanya harus betul-betul kita tanamkan. Karena dengan kita tidak meyakini, kalau sampai kita tidak meyakini tentang hari akhir ini, batal sudah keimanannya. Karena ini salah satu rukun iman, yaitu beriman kepada hari akhir. Dan hari akhir itu adalah hari yang panjang. Kita baru sampai ke berapa ini? Belum sampai surga neraka. Dan itu pasti terjadi. Minum dulu ya. Kita lanjutkan pembahasannya setelah kemarin orang-orang kafir yang di situ menyembah kepada selain Allah, baik di situ dari golongan musyrikin maupun ahli kitab, oleh Allah dimasukkan ke dalam neraka. Sekarang kita bahas bagaimana keadaan mereka ketika mereka digiring dan dikumpulkan di neraka. Yang pertama, mereka orang-orang kafir ini akan digiring dengan kasar. Berdasarkan firman dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tur ayat 13 sampai 14. Yauma yud'auna ilan nari jahannam da'a hadhihi an-narul lati kuntum biha tukadzibun. Pada hari mereka akan didorong ke neraka jahanam dengan keras, dengan kasar. Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dulu kalian dustakan. Jadi orang-orang kafir ini benar-benar melihat apa yang dulu mereka ejek di dunia. Karena termasuk
ejekan orang-orang Quraisy juga terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW dari sisi ini, bahwasanya mereka tidak percaya terhadap hari akhir. Allah, seandainya ini umpama ini terjadi, ya, apa ya mungkin? Mereka katanya seperti itu. Ini benar-benar ketika mereka besok hari kiamat akan didorong dengan kasar dan dikatakan ini yang dulu kalian dustakan. Masya Allah, sudah disiksa, diperlakukan dengan kasar. Kemudian selain itu orang-orang kafir juga akan digiring secara berkelompok, bareng-bareng, dan akan disambut oleh para malaikat penjaga neraka di ambang pintu neraka dengan penuh penghinaan. Seperti yang Allah sabdakan, Allah firmankan dalam surat Az-Zumar ayat 71 sampai 72. Yang artinya orang-orang kafir akan digiring ke neraka jahanam secara berkelompok-kelompok, zumara. Sehingga apabila mereka telah sampai di ambang neraka, dibukakanlah pintu-pintu neraka dan berkatalah para penjaga neraka kepada mereka, "Loh, bukanlah telah datang kepada kalian rasul-rasul yang berasal dari kalian yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Rabb kalian dan mengingatkan kalian tentang pertemuan hari ini?" Dicela. Kalian sampai sini, bukankah dulu di dunia sudah didakwai oleh para pendakwah itu? Mereka menjawab, benar, telah datang. Tapi ya wis, mereka tidak dakwah datang kepada mereka, tapi mereka tidak beriman, sehingga mereka dimasukkan dalam neraka. Dikatakan kepada mereka, masuklah kalian melalui pintu-pintu neraka jahanam tersebut, sedangkan kalian kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang yang menyombongkan diri. Itulah balasan bagi orang yang sombong. Orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang sombong. Jadi diperlakukan dengan kasar, dihina, disambut dengan penghinaan. Masya Allah. Waliyadzubillah. Kemudian selanjutnya mereka juga akan dikumpulkan dalam keadaan berjalan di atas wajah-wajah mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 34, "Alladzina yusyaruna 'ala wujuhim ila jahannam ulaika syarrun makana wa adhallu sabila." Orang-orang yang dikumpulkan ke neraka jahanam dengan berjalan di atas wajah-wajah mereka. Mereka itulah orang yang paling jelek kedudukan mereka dan paling sesat jalan mereka. Kan aneh loh. Wajah dipakai untuk jalan. Makanya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi Allah, bagaimana orang kafir dikumpulkan di atas wajah mereka pada hari kiamat? Carane piye, modelnya kayak ngopo?" Mereka penasaran. Sedangkan wajah itu kan letaknya di atas. Besok gimana caranya wajah bisa untuk jalan? Nabi jawabnya ya gampang. Bukankah yang telah menjadikan dia berjalan di atas kedua kakinya itu mampu untuk menjadikan dia berjalan di atas wajahnya pada hari kiamat? Ya gampang. Allah yang bisa bikin mereka berjalan di atas kaki, otomatis Allah juga bisa membuat mereka berjalan dengan wajah mereka jungkel gini. Itu sebagai bentuk penghinaan kepada mereka. Kita nggak usah bayangkan kayak modelnya gue ngopo, nggak perlu. Itu ya jelas sebuah penghinaan bagi mereka yang sudah kufur terhadap ayat-ayat Allah yang Allah turunkan kepada mereka. Kemudian selain itu mereka juga dikumpulkan dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 97, "Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhim umyan wa bukman wasumman." Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat di atas wajah-wajah mereka dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Lengkap sudah penderitaan. Jadi sudah mereka dihina dengan penghinaan seperti itu. Kemudian mereka juga tidak sampai benar-benar nggak ngerti mau berkata mau ngapain lagi, dan mereka merasakan siksaan yang sangat dahsyat. Kemudian selain itu mereka juga akan dikumpulkan bersama teman-teman mereka dan sesembahan-sesembahan mereka, dan akan saling menyalahkan di antara mereka sebelum akhirnya mereka masuk ke dalam neraka. Jadi sebelum dicemplungkan betul-betul ke neraka itu mereka debat duluan. Saling tuding. Ya kamu dulu ngajak saya ke sini. Ora.
salah sendiri, kamu nggak beriman. Seperti yang Allah kabarkan di dalam surat As-Saffat ayat 22 sampai 32 itu seperti itu kabarnya. Jadi mereka saling menyalahkan. Kalian dulu yang ngajak kami untuk mengkufuri Allah. Nah, akhirnya ya mereka yang dituduh ya nggak terima. Kalian sendirilah yang tidak beriman. Kami nggak bisa berbuat apapun. Ya saling menghindar dan lepas tanggung jawab. Toh begitu mereka sama-sama masuk neraka. Wes padudon itu. Habis itu mereka dilemparkan ke dalam neraka dengan siksaan yang luar biasa dahsyat. Tapi sebelum mereka betul-betul nyampe ke neraka, mereka akan mendengar suara marahnya api neraka terhadap mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Furqan ayat 12, "Idza ra'athum min makanin ba'id sami'u laha taghayyudan wa zabira." Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar suara neraka yang bergemuruh karena marah kepada orang-orang kafir. Jadi sebelum perjalanan, kalau ulama sebagian ahli tafsir mengatakan 100 tahun sebelum mereka, jarak perjalanan 100 tahun, atau ya mungkin perjalanan yang jauh, neraka sudah melihat para ahli neraka ini, mereka bergemuruh, betul-betul pengen menyambut mereka dengan kemarahan sebab kekafiran mereka. Coba bayangkan, Masya Allah. Itulah deritanya orang yang hari ini mereka mengkufuri Allah dan Rasulnya. Mereka mengkufuri kabar yang datang dari Allah dan Rasul. Makanya kita syukuri hidayah yang diberikan kepada kita, hidayah tentang nikmat Islam ini. Ini nikmat yang luar biasa. Pertahankan betul-betul sampai akhir hayat kita. Karena jangan sampai kita seperti mereka ini. Orang-orang kafir yang dilemparkan ke dalam neraka, keadaannya yang sangat mengerikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dan keluarga kita dari neraka jahanam dan memasukkan kita ke dalam surga. Amin. Baik. Berarti setelah itu semua yang kafir sudah masuk ke dalam neraka. Sekarang kita bahas tinggalnya orang-orang yang beriman dan orang-orang munafik. Karena semua orang yang menyembah selain Allah, seperti yang Tuhan terangkan itu, yang dulu menyembah patung-patung, menyembah bebatuan, menyembah orang-orang soleh, menyembah nabi, menyembah malaikat, semuanya sudah dicemplungkan ke dalam neraka. Berarti tersisa orang yang hanya menyembah kepada Allah. Di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, disebutkan bahwasanya setelah orang-orang kafir baik musyrikin maupun ahlul kitab Yahudi Nasrani digiring ke neraka, maka tidak tersisa kecuali orang-orang yang menyembah kepada Allah saja, baik yang soleh maupun yang fajir. Semuanya adalah orang-orang yang bertauhid. Dikatakan kepada mereka, loh, apa yang menghalangi kalian untuk pergi? Sedangkan manusia yang lain sudah pergi semuanya. Kok kalian tetap tinggal di sini itu kenapa? Di dalam riwayat Muslim, lafadznya agak beda sedikit. Apa yang kalian tunggu? Mereka berkata, loh, kami berbeda dengan mereka yang sudah jatuh-jatuh tadi. Kami berbeda dengan mereka di dunia. Padahal kami dulu butuh dengan mereka. Maksudnya bahwasanya orang-orang iman yang mereka tinggal adalah mereka orang yang bertauhid, tidak ikut orang-orang yang sudah Allah jatuhkan itu, tidak ikut. Meskipun di dalam urusan keduniaan mereka tetap butuh kepada orang-orang yang kafir tadi. Jadi mereka ditanya Allah seperti itu, ya kami tetap di sini karena kami tidak ikut dengan mereka-mereka itu. Kami bertauhid kepada Allah. Mereka berkata, sungguh kami telah mendengar telah menyeru supaya setiap kaum mengikuti apa yang dia sembah. Dan kami sekarang sedang menunggu Rabb kami. Kemarin kan tadi ada yang ngomong bahwasanya siapa yang menyembah sesuatu maka dia supaya mengikuti sesembahannya. Yang nyembah matahari juga ikut matahari ke neraka, yang nyembah bulan ya ikut bulan ke neraka, yang nyembah berhala juga ikut berhalanya ke neraka. Tinggal kami dulu menyembah Allah, makanya kami nunggu Allah. Maka karena mereka ditanya seperti itu, mereka bilangnya sedang menunggu Allah.
kemudian Allah datang kepada mereka dalam bentuk yang berbeda. Kalau waktu awal kemarin ketika Allah datang memberikan hisab, itu kan Allah nampak di hadapan para penghuni padang mahsyar. Allah nampak dalam bentuk yang sempurna. Kemudian ketika mereka kaum muslimin yang tinggal ini tadi ditanya, kami sedang menunggu Allah. Lah, Allah datang dalam bentuk yang lain. Allah datang dalam bentuk yang lain yang beda dari yang pertama kali mereka ketahui. Untuk menguji mereka. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang beriman itu akan melihat Allah di padang mahsyar. Jadi mereka dulu pernah melihat Allah, kemudian ketika Allah menunjukkan datang kepada mereka dalam bentuk yang lain, mereka mengingkari. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, maka Allah berkata, aku adalah Rabb kalian. Ya, ketika mereka tahu dulu Allah pernah nampak kepada mereka, kok ini datang dalam bentuk yang lain, mereka ingkar. Kami berlindung kepada Allah darimu. Kamu bukan Allah kamu. Kami tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Saya nggak akan mengikuti kamu. Jadi ketika diuji Allah dengan bentuk yang seperti itu, maka mereka mengingkari. Maksudnya Allah akan menguji mereka dengan memperlihatkan dirinya kepada mereka dalam bentuk yang lain. Jadi ketika mereka melihat Allah dalam bentuk yang lain, mereka berlindung kepada Allah supaya tidak terfitnah dalam ujian ini. Dan ucapan mereka ini, kami tidak menyekutukan Allah sedikit pun, ini menunjukkan tentang keutamaan tauhid. Jadi orang yang diuji Allah dengan seperti itu, dia teguh dengan pendiriannya. Oh enggak, saya tetap nunggu Allah. Saya berlindung darimu. Padahal itu ya Allah dalam bentuk yang lain untuk menguji mereka. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka tidak berbicara kepada Allah saat itu kecuali para nabi saja. Maka Allah berkata, apakah kalian memiliki tanda sehingga kalian mengetahui bahwa Dia adalah Rabb kalian? Kalian kok mengingkari? Kan Allah sudah 2 atau 3 kali datang kepada mereka dalam bentuk yang lain. Mereka selalu ingkar. Kami tetap nunggu Allah. Terus apa yang membuat kalian yakin bahwa kalau nanti yang datang itu Rabb kalian? Jadi ciri-ciri apa yang membuat kalian yakin bahwasanya yang datangnya adalah Allah yang dulu kalian sembah di dunia? Mereka berkata betis. Jadi mereka melihat bahwasanya ketika Allah memiliki betis, maka disingkaplah betis Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk pembahasan yang agak sensitif untuk masalah akidah, karena ini yang termasuk hadis yang berisi tentang sifat Allah. Kewajiban kita itu sebenarnya bahwasanya ketika Allah mengkabarkan kepada kita bahwasanya Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah punya betis, Allah punya anggota badan. Ini kalau itu dalil sahih yang datang kepada kita, kita harus imani. Meskipun kita tidak usah mengkaifiahkan bentuknya apa, jangan kita bayangkan, tapi kita harus yakin bahwasanya Allah punya semua itu. Allah punya anggota badan, punya tangan, punya wajah, punya kaki, punya betis. Seperti halnya hadis ini. Ini termasuk keyakinan ahlu sunnah, kita harus meyakini bahwasanya Allah punya itu. Beda dengan sebagian firqah atau sebagian golongan yang mengatakan mereka ketika akalnya didepankan, kalau Allah punya wajah berarti Allah sama dengan makhluk. Kalau Allah punya tangan berarti Allah sama dengan makhluk. Kalau Allah punya berbicara berarti Allah seperti makhluk. Sehingga mereka menafikan hal itu. Oh enggak, Allah enggak punya seperti itu. Akhirnya bingung ketika ada hadis-hadis yang seperti ini, pasti akan ingkar dia. Padahal ini jelas hadis sahih ini. Ketika Allah menyingkap betis mereka, akhirnya orang mukmin semuanya baru tahu bahwasanya itu yang datang adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hadisnya sahih. Coba dicari di hadis Bukhari maupun Muslim. Maka ketika Allah telah menyingkap betisnya, sujudlah semua mukmin dan yakin bahwasanya di hadapan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat Muslim disebutkan,
tidak tersisa orang yang dulu sujud kepada Allah ikhlas dari dirinya kecuali Allah akan mengizinkan dia sujud. Yang dulu sholat di dunia betul-betul mencari wajahnya Allah, betul-betul dia ridho, betul-betul dia bertauhid, maka dia akan Allah izinkan dia bisa bersujud saat itu ketika Allah menampakkan dirinya, menyingkap betisnya, semua orang mukmin saat itu bersujud kepada Allah. Kemudian dan tidaklah tersisa orang yang dulu sujud karena hanya ingin melindungi dirinya dari riya, orang-orang munafik yang saat itu ada di situ, itu juga pengennya sujud. Tapi Allah jadikan punggungnya menjadi rata. Sehingga setiap akan sujud, dia jatuh tersungkur di atas tengkuknya. Jadi menggeledak malah. Jadi sujud itu kan butuh ruas-ruasnya nekuk gitu. Tapi Allah nggak bisa jadikan dia nekuk. Maksudnya dia tidak bisa sujud karena punggungnya yang semula memiliki beberapa ruas, tulang yang memudahkan dia untuk membungkuk, menjadi hanya satu ruas tok. Sehingga ketika dia mau nunduk gini, geledak malah. Demikian keadaan orang-orang yang dulu menipu Allah dan orang-orang yang beriman di dunia. Maka Allah menipu mereka. Mereka mengira bahwasanya mereka akan selamat dengan tinggalnya mereka bersama orang-orang beriman, namun ternyata perkiraan mereka salah. Jadi orang-orang yang munafik mau sujud nggak bisa, malah tersungkur. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kemudian orang-orang beriman mengangkat kepala mereka dan Allah Subhanahu Wa Taala telah kembali dalam bentuknya yang semula. Jadi setelah disingkap betisnya tadi, semua orang iman tahu bahwa itu adalah Allah, sujud. Baru Allah menampakkan kembali bentuk yang aslinya. Kemudian Allah berkata, aku adalah Rabb kalian. Mereka pun berkata, engkau adalah Rabb kami. Ini adalah kejadian gaib. Kejadian gaib yang Allah kabarkan kepada kita melalui Rasulullah SAW. Kita wajib mengamini tentang hal ini. Jadi kita akan dihadapkan oleh Allah dan diuji oleh Allah dengan hal seperti ini. Dan betul-betul saat itu orang-orang munafik nggak bisa sujud karena Allah Allah menipu mereka. Mereka di dunia menipu Allah dan menipu orang-orang iman, kemudian dibalas oleh Allah tipuan mereka. Mereka nggak bisa sujud. Kemudian fase selanjutnya yaitu setelah kejadian itu adalah perpisahan antara orang-orang yang beriman dan orang-orang munafik. Jadi dipisah lagi. Setelah tadi orang-orang kafir semuanya tinggal orang yang bertauhid. Ternyata ada di antara orang yang bertauhid itu ya hanya pura-pura tok. Aslinya batinnya kafir. Nah, di sini ya kita bisa lihat mungkin orang-orang di sekitar kita yang orang-orang munafik ini ya berada di tengah-tengah orang Islam. Mereka hatinya kufur sebenarnya, nggak Islam, tapi mencari aman di tengah orang-orang Islam, dan mereka senang kalau Islam itu hancur. Makanya kita lihat orang-orang yang berusaha menghancurkan Islam ya seperti itulah. Islam terpecah-pecah seperti ini, bisa kacau balau seperti ini ya bisa dari mereka itu. Makanya besok orang-orang seperti itu juga akan dihukum oleh Allah. Seakan-akan mereka bisa masuk ke dalam rombongannya orang Islam, orang-orang iman, tapi Allah pisahkan keadaan mereka. Setelah bangkit dari sujud, orang-orang yang beriman akan mengikuti Allah Subhanahu wa taala dan akan dibentangkan as-sirat atau jembatan yang ada di atas neraka. Tadi kan dulu waji ayyama idin bi jahannam. Jadi di padang mahsyar itu jahanam dibentangkan yang sangat besar itu. Dengan dibawa dengan 70.000 tali, masing-masing tali itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Berarti kan besar sekali jahanam. Sret itu kan dibentangkan di depan mereka. Kemudian tadi sudah dimasukkan semuanya. Lah, orang-orang iman nanti untuk nyebrang ke surga itu pasti melewati sirat, melewati jembatan di atas neraka jahanam itu. Untuk menuju surga harus lewat jembatan jahanam dulu. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, keadaan saat itu gelap gulita.
Untuk menggambarkan keadaan itu, seorang Yahudi dulu pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di manakah manusia di hari di mana bumi dan langit diganti? Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yaitu di tempat yang gelap sebelum jembatan. Hadis rawahu Muslim. Jadi orang-orang dikumpulkan sebelum jembatan itu ada tempat yang gelap di situ. Jadi setelah fase itu tadi ada tempat yang gelap yang sebelum melewati sirat. Kemudian orang-orang yang beriman akan diberi cahaya. Jadi tempat gelap itu kan nggak bisa ngopo-ngopo tuh, nggak ngerti apa-apa kita. Kalau pas mati lampu aja, mati lampu total itu, nggak ada mungkin baterainya habis, lilinnya yontek itu kan belas nggak bisa ngopo-ngopo itu. Sama sekali kita mungkin meskipun di rumah kita yang kita hafal posisi-posisinya, itu nggak bisa ngapa-ngapain, cuma meraba-raba itu kadang nabrak-nabrak. Itu besok di sana betul-betul gelap gulita, nggak ada apa-apa. Nah, orang iman akan diberikan cahaya. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Mujamul Kabir dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka Allah memberikan kepada mereka cahaya sesuai dengan amalan mereka. Kadar kiranya besarnya cahaya ini sesuai dengan amalan mereka di dunia. Ada yang diberi di antara mereka ada yang diberi cahaya sebesar gunung, budihnya. Berarti saking dia mungkin dulu saking banyaknya amalan yang dia kerjakan, banyak amalan yang mengantarkan dia sehingga amalnya cahayanya sangat besar sehingga terang benderang jalannya. Dan ada yang diberi cahaya lebih kecil daripada itu. Di antara mereka ada yang diberi cahaya sebesar pohon kurma. Pohon kurma ya lumayan besar itu sehingga bisa menerangi jalannya di sebelah kanannya itu. Dan ada yang lebih kecil dari itu. Sehingga ada yang diberi cahaya di jempol kakinya tok. Jadi tingkat-tingkatan, ada yang gede, di bawahnya itu, di bawahnya itu, di bawahnya. Ada yang cuma jempol kakinya tok yang bercahaya. Kayak kunang-kunang itu. Kadang nyala, kadang padam. Apabila nyala, maka dia bisa melangkahkan kakinya, berjalan. Apabila padam, ya dia cuma bisa berdiri tok nunggu. Itu orang iman seperti itu, sesuai dengan kadar amalannya di dunia. Ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya mengamalkan ilmu bagi seorang muslim. Semakin banyak cahaya ilmu yang dia amalkan di dunia, maka akan semakin banyak cahaya yang akan dia dapatkan di akhirat nanti. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan bahwasanya orang-orang munafik itu juga akan diberikan cahaya. Mereka yang tadi gak bisa sujud itu kan tetap mereka ngikuti. Mereka ngikuti di belakangnya orang-orang iman. Mereka diberikan cahaya awalnya. Namun cahaya mereka padam sebelum nyampe jembatan. Seperti yang Allah ceritakan dalam surat Al-Hadid ayat 12 sampai ayat 15 yang artinya pada hari ketika kamu melihat orang-orang yang beriman laki-laki dan wanita, cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untuk kalian, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kalian akan kekal di dalamnya. Itulah keuntungan yang besar. Ini kan orang-orang iman tadi, cahayanya gede sehingga mereka berjalan dengan cahaya itu, jalannya terang, melewati jembatan juga lancar. Sehingga mereka diberi kabar gembira dengan kabar gembira tentang keindahan surga. Tapi selain itu, pada hari itu ketika orang-orang munafik, entah laki-laki, wanita, berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami, supaya kami dapat mengambil sebagian cahaya dari kalian. Kan cahaya mereka udah padam, tapi mereka melihat orang-orang iman itu masih punya cahaya. Mereka pengen ngekor gitu loh, pengen nebeng. Aku melu aku. Kemudian dicegah oleh malaikat, berarti nggak boleh. Dikatakan kepada malaikat, dikatakan kepada mereka, kembalilah kalian ke belakang dan carilah sendiri cahaya untuk kalian. Enggak boleh, kalian cari sendiri sana. Lalu dibuatlah di antara orang-orang beriman dan orang-orang munafik tadi sebuah dinding yang memiliki pintu. Jadi mereka nggak bisa ngikutin orang iman dan kemudian diberikan dinding. Sehingga disitulah akhir dari perjalanan orang-orang munafik. Mereka ditipu 2 kali.
Di sebelah dalamnya yaitu sisi orang-orang yang beriman ada rahmat, dan di sebelah luarnya yaitu sisi orang-orang munafik yang di situ ada siksa. Jadi pintu tadi dinding, di situ dinding ada pintu, yang di sebelah sini ada orang-orang iman, yang di sebelah dalamnya ya sini luarnya ini adalah orang-orang munafik yang di situ ada siksaan. Jadi orang-orang munafik tadi memanggil kepada orang-orang iman dan berkata, "Loh, bukanlah kami dulu bersama-sama dengan kalian di dunia?" Maksudnya bersama-sama dengan orang-orang yang beriman secara zahir. Kami dulu loh sholat bareng-bareng kalian, yo jihad bareng-bareng kalian, yo haji bareng-bareng kalian. Kenapa kalian kok pelit amat? Cuman dipinjemin cahaya sebentar aja kok. Benar, orang-orang iman itu menjawab, benar. Dulu kalian bersama kami, akan tetapi kalian mencelakakan diri kalian sendiri, yaitu dengan kemunafikan kalian. Kalian dulu menunggu-nunggu kehancuran kami, dan kalian ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong, sehingga datanglah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan penipu yaitu setan telah memperdaya kalian tentang Allah. Maka hari ini tidak akan diterima tebusan dari kalian maupun dari orang-orang kafir. Tempat kalian adalah neraka, itulah tempat berlindung kalian, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi inilah akhir perjalanan orang-orang munafik yang di situ selalu mengikuti orang iman, yang mulai dari fase awal tadi selalu bareng dengan orang iman, tapi akhirnya dipisahkan oleh Allah menjelang memasuki sirat. Demikianlah keadaan orang-orang munafik itu kembali tertipu. Mereka mendapatkan cahaya di awal dan menyangka bahwasanya mereka akan selamat bersama dengan orang beriman, namun ternyata persangkaan mereka salah. Orang-orang yang beriman ketika melihat cahaya orang-orang munafik padam, mereka berdoa kepada Allah seperti yang tertuang dalam surat At-Tahrim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguhnya Engkau Maha Kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Jadi itulah akhir perjalanan orang-orang munafik. Mereka ditipu dua kali. Yang pertama tadi ya seakan-akan bisa ikut sujud tapi nggak bisa sujud. Kemudian mereka di prank gitu. Awalnya dapat cahaya, kemudian padam dan dihalangi dari mengikuti orang-orang beriman. Makanya melihat padamnya lampu orang-orang munafik tadi, kita berdoa, orang-orang mukmin berdoa, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Kemudian di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud juga Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya orang yang berjalan ke masjid di dalam kegelapan malam, yaitu untuk melakukan sholat berjamaah, maka dia akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Ini kan berarti termasuk salah satu tips biar kita bagaimana caranya pas kejadian ini cahaya kita bisa sempurna. Bagaimana caranya? Ya kita berusaha sholat berjamaah di saat keadaan gelap. Berat-beratnya manusia semuanya tidur, kita bangun dengan keengganan kita, dengan melawan hawa nafsu sampai ke masjid, di situ sholat berjamaah. Allah berikan pahala orang seperti itu dengan besok di hari kiamat mendapatkan cahaya yang sempurna. Makanya diusahakan seperti itu. Dan di antara usaha seorang muslim untuk menghilangkan kemunafikan yaitu dengan menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat karena Allah selama 40 hari berturut-turut, 40 hari secara berjamaah, dia mendapatkan takbiratul ula, takbiratul ikhram bersama imam, maka dia akan terlepas dari 2 perkara. Terlepas dari neraka dan juga terlepas dari sifat munafik, dari kemunafikan. Hadis hasan riwayat Tirmidzi. Ini termasuk usaha kita, usaha agar bisa terbebas dari kemunafikan. Karena munafik itu tadi berat. Bagaimana siksaan orang-orang munafik seperti itu. Mereka seakan-akan diiming-imingi surga, tapi pas mendekati finish, mereka dicegah untuk masuk ke dalamnya. Tapi ya berat ini, 40 hari, sholat 5 waktu, tidak ketinggalan takbiratul ikhram itu ya berat. Istilah, makanya di sisi perjuangan yang berat ini ada
ada pahala yang sangat luar biasa. Taib. Kemudian berarti setelah orang munafik dipisahkan dengan orang iman, berarti kan orang iman tinggal murni orang iman ini lolos. Yaitu pembahasan selanjutnya kita memasuki as-sirat, jembatan. Termasuk beriman kepada hari akhir adalah beriman tentang adanya as-sirat, yaitu jembatan yang dipasang di atas neraka jahanam untuk lewat orang-orang yang beriman menuju surga. Jadi salah satu-satunya jalan untuk menuju surga itu melewati jembatan di atas neraka dulu. Setelah berpisah dengan orang-orang munafik, maka tinggallah orang-orang yang beriman dengan berbagai tingkatan keimanan mereka. Orang-orang iman itu ya yang disaring tadi, berarti tinggal betul-betul semuanya penghuni surga sebenarnya. Semuanya penghuni surga, cuman tingkatannya macam-macam. Mulai dari para nabi sampai para pelaku dosa besar semuanya ada di situ. Jadi lolos semuanya. Yang orang iman, yang calon ahli surga ini tadi, dia akan lolos. Cuman tingkatannya macam-macam itu tadi. Ada yang tingkat keimanan paling tinggi yaitu para nabi, dan juga ada tingkatan imannya paling rendah yaitu para pelaku dosa besar. Mereka semua akan menuju surga dengan melewati sebuah jembatan yang berada di atas mereka. Allah Ta'ala berfirman, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharul zalimina fiha jithiyya. Surat Maryam. Dan tidak ada seorang pun pasti akan mendatangi neraka itu, melewati neraka itu pasti. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu keharusan yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Ini termasuk jadi semuanya lewat jembatan, ada yang selamat, ada yang enggak selamat. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengabarkan bahwasanya jembatan tersebut sangat menggelincirkan. Jembatan itu kecil dan lunyu. Di atasnya ada besi-besi pengait dan duri yang keras dan bentuknya seperti duri sakdan. Duri sakdan itu ya kayak pohon yang betul-betul berduri. Mungkin kalau kita bayangkan kayak buah durian itu mungkin durinya lebih tajam lagi. Mungkin sekarang googling aja, duri sakdan itu kayak apa. Zaman sekarang ada. Berkata Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat yang meriwayatkannya, di sini di dalam hadis riwayat Muslim, telah sampai kepadaku bahwasanya jembatan ini lebih lembut daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Di dalam hadis ini disebutkan ada orang beriman yang melewati jembatan tersebut dengan sangat cepat seperti kedipan mata. Bus. Padahal jembatan itu panjang, tapi ya lewat bus. Ada yang secepat burung, ya lumayan di bawahnya yang pertama tadi. Ada yang secepat larinya kuda, melewati itu ya cepat, seret. Ada yang cepat larinya unta, dan ada yang sangat lambat sehingga dia lewat jembatan tersebut dalam keadaan menyeret dirinya, ngesot. Dialah orang yang terakhir melewati jembatan. Ini ya tergantung tingkat keimanan tadi, tingkat keimanan, tingkat ketakwaan dan minimnya maksiat-maksiat yang tersisa. Kan ada sebagian yang Allah ampuni, ada yang enggak. Berarti yang enggak diampuninya pasti akan dicabik-cabik dengan pengait itu tadi. Rasulullah juga menyebutkan di dalam hadis ini bahwasanya manusia akan terbagi menjadi 3. Orang yang benar-benar selamat melewati neraka tanpa terkena sambaran sama sekali. Jadi lewat jembatan ini tadi betul-betul dia dengan amalan dia, dengan keimanan dia selamat tanpa terkena sambaran sedikit pun. Betul-betul selamat. Tapi ada juga orang yang selamat melewati neraka jahanam, tetapi tubuhnya terkoyak-koyak, yo enek. Tapi ya tetap selamat, tekan pinggir. Dia melewati situ mungkin karena dosa-dosanya yang Allah tidak ampuni, akhirnya terkena pengait-pengait yang dari seperti duri sakdan itu sehingga tubuhnya dedel duel itu tadi. Tapi ya tetap sampai ke pinggiran.
Tapi ada juga orang yang tersambar, akhirnya dia jatuh ke dalam neraka. Nah, ini mereka lah yang akan disiksa dulu di neraka sebelum nanti akhirnya setelah dosa-dosanya dibersihkan di neraka, baru mereka diangkat, dimasukkan ke dalam surga. Tapi masuk neraka dulu. Ada yang seperti itu. Makanya kita berusaha ya menjadi syukur-syukur yang bisa secepat kilat tadi, minimal di bawahnya, atau ya kalau bisa kita minimal kita bisa lewat tanpa kena sambaran sedikit pun. Tapi itu membutuhkan usaha yang berat di dunia ini, dengan amalan soleh, dengan menjauhi maksiat, dengan sabar menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, maka aku dan umatku lah yang pertama kali akan melewati dan tidak berbicara saat itu kecuali para rasul. Doa mereka saat itu, Allahumma salim salim, Allahumma salim salim. Jadi yang pertama kali melewati itu ya para rasul. Tapi ya mereka, doa mereka tidak lepas dari itu. Allahumma salim salim, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Ini sedangkan para rasul aja seperti itu. Bagaimana istilahnya kok ada syubhat-syubhat yang berkembang bahwasanya besok nanti di akhirat nanti seorang kiai bisa, nanti kalau sebelum murid-murid saya masuk surga duluan saya nggak akan masuk. Masya Allah. Ini Nabi aja doanya dia selalu berdoa, Allahumma salim salim, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Ini Nabi. Kok enek saya kiai atau ustadz yang mengatakan nanti saya jamin Anda ke surga, Masya Allah. Saya akan tuntun murid-murid saya sebelum nanti murid-murid saya masuk ke surga, saya tidak akan masuk duluan. Ente sopo? Kok bisa berani-berani ngomong kayak gitu? Sedangkan para nabi aja seperti ini keadaannya, Masya Allah. Di atas jembatan tersebut ada besi pengait seperti duri sakdan. Tahukah kalian duri sakdan itu? Dan mereka menjawab, ya Rasulullah. Beliau berkata, besi pengait tersebut seperti duri sakdan, namun tidak mengetahui besarnya kecuali Allah. Ya, mereka orang-orang Arab saat itu tahu bentuknya tahu, tapi gedenya kayak apa besok Allahu a'lam. Hakikatnya nggak ngerti. Dia akan menyambar manusia sesuai dengan amalan mereka, yaitu dosanya. Ada di antara mereka yang binasa karena amalannya, dan ada di antara mereka yang terkoyak dari belakang kemudian selamat. Di antaranya yang selamat adalah 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Ini ya langsung bus tadi. Wajah-wajah mereka seperti bulan di malam purnama. Menyusul setelah mereka rombongan yang wajah mereka seperti bintang yang paling terang. Ini termasuk rombongan golongan-golongan yang kemarin kita terangkan di awal kemarin bahwasanya ada yang masuk surga tanpa hisab. Itu tadi ya melewati jembatan ini dengan cepat kilat. Semoga kita berada di dalamnya. Allahumma amin. Dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, dan akan dikirim amanah dan rahim atau kekerabatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan akan dikirim amanah dan rahim atau kekerabatan, maka keduanya berdiri di samping kanan dan kiri jembatan. Jadi ketika manusia melewati sirat ini tadi, sebelah kanan kirinya ada yang namanya kekerabatan dan juga amanah. Ini menunjukkan bahwasanya melaksanakan amanah dan menyambung silaturahim atau kekerabatan perkaranya besar di dalam agama Islam. Keduanya akan menuntut orang yang tidak memenuhi hak keduanya. Sebagian orang yang beriman akan jatuh ke dalam neraka karena sebab ucapan yang Jadi rahim dan juga amanah itu tadi akan mendampingi orang iman yang lewat di atas jembatan tadi. Kalau dia di dunianya dia menyambung silaturahim, dia menjalankan amanah, maka tidak ada masalah. Tapi kalau ini disia-siakan duanya itu, di dunianya itu sama kekerabatannya, dia memutus famili, dia menyakiti hati misalnya saudara-saudaranya, mungkin sampai betul-betul bermusuhan dengan sesama saudaranya, itu akan dituntut. Yang sisi rahim ini akan menarik dia ke dalam neraka jahanam.
Sama amanah ketika sudah diamanahkan kepada dia tidak memenuhi amanah itu, amanat itu akan menarik dia masuk ke dalam neraka jahanam. Makanya dua hal ini harus betul-betul dijaga agar kita betul-betul selamat melewati jembatan. Sebagian orang yang beriman itu akan jatuh ke dalam neraka sebab ucapan yang dia ucapkan di dunianya. Rasulullah bersabda, sungguh seorang hamba mengucapkan sebuah kalimat yang membuat marah Allah dan hamba tersebut tidak menganggap penting kalimat itu, namun dia jatuh sebab ucapan tadi ke dalam jahanam. Jadi ada beberapa orang yang mungkin dikotar lisannya itu ya lunyu, sehingga banyak berita-berita bohong, banyak fitnah-fitnah tersebar dari mulut dia. Entah itu melalui medsos, melalui gosip-gosip yang tersebar dari apapun itu. Dia mengucapkan sebuah kalimat, dan kalimat itu membuat Allah murka. Sebab ucapannya dia itulah yang membuat dia masuk ke dalam neraka jahanam. Makanya lisan ini juga termasuk salah satu hal yang harus kita jaga agar kita selamat melalui fase ini. Kemudian diceritakan lagi tentang dalamnya neraka itu. Sebuah batu yang dilempar ke dalam. Tulisannya begini. Salah ya, seharusnya ke dalam neraka ini. Sing nulis ngalamun. Sebuah batu yang dilempar ke dalam neraka akan sampai ke dasar neraka itu 70 tahun kemudian. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kita kalau nyemplungkan batu misalnya ke dalam apalah yang paling tinggi itu seberapa tuh? Paling jarak intervalnya berapa tuh? Ya sampai 1 menit itu sudah nyampe ke dasarnya. Kalau batunya batu besar, diuncal ke, misalnya kita dari ketinggian atas, nggak akan lama itu, dek. Ya. Dalamnya neraka jahanam itu, ketika batu besar dilemparkan masuk itu, keliang-keliangnya itu sampai 70 tahun, saking dalamnya neraka jahanam. Orang yang disiksa itu ya jangan dikira akan ringan, Masya Allah. Makanya kita harus betul-betul takut dengan neraka. Bagaimana siksaannya, mereka yang begitu luasnya, mereka yang begitu dalamnya, api membara-bara di situ ya. Kita harus jangan meremehkan hal-hal yang bisa menjatuhkan ke dalam neraka jahanam. Makanya ini adalah sebuah peristiwa yang pasti dan akan kita alami, dan peristiwa itu sangat mendebarkan. Melalui sirat itu sangat mendebarkan. Berjalan di atas jembatan yang sangat kecil, sangat panjang, dan di bawahnya ada neraka yang sangat dalam dan berisi azab yang sangat pedih. Di samping kanan kiri ada besi pengait yang siap mengenai orang yang berhak dikenai. Maka ketegaran kita di atas jembatan saat itu sesuai dengan ketegaran kita di dunia di dalam berpegang teguh dengan agama Islam. Ini ya yang harus kita pegang. Yang membuat kita tegar melalui jembatan itu adalah bagaimana kita berpegang teguh kepada agama Allah ini selama di dunia ini. Bagaimana sikap kita, bagaimana amal soleh kita, bagaimana ketaatan kita kepada Allah, itu yang akan menentukan keselamatan kita di atas jembatan itu. Makanya saudaraku semuanya, setelah kita belajar ini ya kita harus betul-betul hati-hati. Kita ingat tentang kejadian ini pasti terjadi dan itu situasi yang sangat mendebarkan. Makanya hal-hal yang bisa membuat tergelincir ini harus kita jauhi. Insya Allah nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang apa aja hal-hal yang bisa membuat seseorang tergelincir di dalam neraka jahanam di atas jembatan ini. Insya Allah mungkin untuk hari ini kita cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.